Pemirsa, Polri telah mencopot 10 anggotanya imbas kericuhan yang menyebabkan ratusan orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pemangku jabatan yang secara ksatria bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang menyisakan luka yang mendalam. Tak kurang dari 125 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri telah mencopot 10 anggotanya. Mereka adalah Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Selain itu, Polri juga telah mencopot 5 komandan peleton dan 3 komandan kompi. Posisi Ferli di Malang digantikan AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menyebut telah memeriksa 20 orang saksi dan melakukan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menaikkan status tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Terkait tragedi ini, poster-poster dan spanduk protes terhadap peristiwa tragedi Kanjuruhan bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Tak hanya itu, Aremania juga membuka posko bantuan hukum dan mendesak agar pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka pun bahkan mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, mereka akan menggelar aksi. Cuma yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Diketahui tragedi Stadion Kanjuruhan ini terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. Presiden pun telah memerintahkan Menko Polhukam untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun demikian, hingga detik ini, para pemangku jabatan masih saling membentengi diri. Mereka belum ada yang secara kesatria mengakui bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak telah dihukum imbas dari kerusuhan di Kanjuruhan. Siapa yang harus bertanggung jawab dan apa saja yang harus dibenahi ke depannya? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing serta mantan FIFA Security Officer Timi Setiawan. Kami juga masih berupaya menghubungi founder Save Our Soccer Indonesia Apung Widadi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Erwin dan Pak Timi. Selamat sore, Stephanie. Baik. Saya ingin ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak Erwin, dalam konversi yang tadi Anda menyampaikan beberapa sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Arema FC, larangan main di kandang hingga denda 250 juta rupiah. Akankah ada sanksi lanjutan menunggu hasil investigasi atau ini sudah bersifat final sanksi yang diberikan? Pak Erwin, kami belum bisa mendengar suara Anda, mohon maaf. Silakan Pak Erwin. Kita berduka, Indonesia berduka, olahraga berduka, dan PSSI sangat berduka. Perlu berduka cita semua kepada rekan-rekan Aremania, masyarakat Malang, atas kejadian ini, atas gugurnya beberapa anak-anak Aremania. Kita berduka cita. Stephanie dan para
Bersama sekalian, bahwa sesuai dengan arahan Presiden ada 2 investigasi yang dilaksanakan. Jadi investigasi terhadap pelaksanaan pertandingan ini sudah benar nggak? Kedua adalah investigasi terhadap sistem pengamanan sudah benar nggak? Saya sebagai Ketua Komdis tentunya saya hanya berbicara tentang bagaimana pelaksanaan pertandingan ini, di mana Arema sebagai hostnya pada tanggal 1 Oktober kemarin. Itu yang kami lihat dan kami berkesimpulan dan sidang sehingga kami memutuskan ada 3 yang dapat sanksi. Ini baru dari segi persepak bolaan. Salah hukum itu bisa saja nanti berkelanjutan di kepolisian. Sanksi apa yang diberikan. Tapi kami akan menghukum siapa yang bersalah di bidang sepak bola ini. Baik, Bung Apung, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Mas Apung sudah bisa mendengar suara saya? Baik, saya ingin ke Pak Timi terlebih dahulu. Pak Timi, salah satu hal yang disorot dalam peristiwa Kanjuruhan ini adalah pintu yang terkunci. Sebenarnya seharusnya SOP-nya seperti apa, Pak Timi? Ya, pintu-pintu itu pertama sebagai akses evakuasi itu harusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Dan memang idealnya jangan lagi menggunakan kunci atau gembok yang memang manual. Itu memang dalam kondisi panik, dalam kondisi padat, penuh orang, memang tidak bisa dijangkau untuk dibuka. Jadi idealnya memang kunci-kunci itu pakai central lock, ya. Jadi memang bisa dimonitor untuk langsung terbuka pada saat kondisi emergency. Nah, itu yang memang biasanya dalam perencanaan pada stadion-stadion yang baru dia lagi menggunakan kunci yang manual yang memang sulit dicapai pada saat dalam kondisi panik gitu ya. Mungkin demikian Pak Stefani. Pak Timi, artinya kalau melihat karakter stadion yang sudah ada di Indonesia saat ini, seperti apa kemudian jalur evakuasi yang seharusnya disiapkan? Jalur evakuasi memang bukan hanya dipersiapkan pada saat sudah jadi, tapi sejak awal perencanaan jumlah tangga, lebar tangga, arah evakuasinya, dan itu memang dalam standar internasional itu paling lama itu 8 menit sudah bisa keluar semua penonton dari stadion. Jadi memang itu merupakan hal yang penting dan juga sebetulnya bukan hanya stadion, semua bangunan publik, ya, public building semuanya juga harus mempunyai sistem evakuasi untuk kondisi panik, kondisi kerusuhan, dan kondisi kebakaran. Itu semuanya sudah merupakan persyaratan bangunan publik. Artinya dari analisa Anda, stadion yang sudah ada di Indonesia saat ini, seperti apa sebenarnya infrastruktur stadion di Indonesia saat ini? Ya, contohnya stadion GBK Senayan itu sudah memenuhi syarat, dalam arti semua pintu-pintunya itu bisa dibuka secara otomatis dari pusat kendali gitu. Demikian juga di stadion yang baru, yang JIS, itu juga memang sudah disiapkan demikian. Jadi pada saat banyak tumpukan orang yang ingin lari keluar, tidak terhambat karena pintu yang masih terkunci. Dan pintu itu otomatis bisa didorong dan terbuka. Baik, saya ingin kembali ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak Erwin, selain sanksi yang tadi sudah kita bicarakan, Panpel Arema juga saya ingin konfirmasi disanksi seumur hidup tidak boleh beraktivitas di sepak bola. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Erwin? Ya, nonton sih boleh aja. Dia tidak boleh menjadi panitia. Tidak boleh nanti menjadi steward lagi. Tidak bisa beraktivitas dalam kepanitiaan, menjadi official, tidak bisa lagi. Dia tidak boleh beraktivitas di bidang persepak bolaan. Kalau dia mau nonton bola, boleh aja.
Karena bagaimanapun kita melihat bahwa panitia pelaksana ini menganggap tugasnya tugas rutin. Karena dianggap rutinitas, waspadanya hilang sehingga dia tidak melihat, tidak menjalani pekerjaan yang baik. Dia anggap selama ini aman-aman saja, sehingga pintu tidak pernah dites, pernah dicoba. Kalau mana pintu, yang penting siapa yang pegang kunci dan tahu kapan bukanya. Jangan terlalu panik, terus pemegang kunci juga ikut panik, lari. Itu banyak, itu cukup sebenarnya. Ini sejauh ini dari hasil investigasi PSSI benar adalah kelalaian dari panitia pelaksana? Ya, kelalaian. Karena menganggap kerjasamanya aman-aman saja. Jadi dianggap rutin, sehingga tidak waspada, harusnya dicek sebelum jam berapa mau dibuka, berapa menit sebelum pertandingan dibuka. Sehingga bisa keluar masuk dengan gampang. Karena pintu besar ada, pintu kecil ada, tapi terkunci semua. Jadi ini menjadi tadi setelah menganggap terbuka, tapi setelah kami cek, kami tanya saksi, beberapa ada video, ada keterangan dari Meskom yang datang ke lokasi, itu pintu tertutup. Bayangkan, puluhan orang turun ke bawah penuh, mau naik tidak bisa, harus turun terus, timpa menimpa, suasana gelap. Baik. Akhirnya orang kehabisan nafas, pintu tertutup. Baik. Pak Timi, terakhir mungkin Anda sebagai yang pernah bertugas sebagai FIFA Security Officer, dari tragedi Kanjuruhan ini Anda melihat apa saja yang harus jadi evaluasi yang belum sesuai dengan aturan FIFA? Ya, tadi sistem kunci ya, sistem dan pintu itu harus membukanya ke arah luar. Ya, kalau didorong, kalau sudah terbuka itu otomatis mudah dibuka. Kemudian perlu adanya rambu-rambu atau signage ya, menjelaskan panah-panahnya harus lari kemana. Dan juga tentunya masih mempunyai lampu atau penerangan yang cukup sehingga tidak gelap. Kalau gelap itu otomatis lebih berbahaya. Dan idealnya memang itu diedukasi. Jadi ada simulasi, ada edukasi, mungkin untuk kedepannya setiap sebelum ada pertandingan semua stadion wajib menayangkan arah evakuasi. Ya, jadi kalau ibaratnya seperti naik pesawat, sebelum berangkat itu dikasih ini sama sekali belum dilakukan di Indonesia, Pak Timi. Ya, dan itu barangkali untuk kedepannya betul-betul menjadi satu kewajiban bagi semua stadion untuk menayangkan alur evakuasi, kemudian apa saja, dan jangan panik. Tapi dengan demikian samalah seperti kalau kita naik di pesawat terbang ya. Baik, ini menjadi evaluasi yang sangat penting dan semoga benar-benar dijalankan evaluasinya. Terima kasih Pak Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan Pak Timi Setiawan, mantan FIFA Security Officer, sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini. Pemirsa, barang bukti kasus Verdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Joshua diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. iNews sore akan kembali sesaat lagi.